Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Leri Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Asus Zenfone Go atau X014D. Ini Asus Zenfone Go Asus X014D. Ini Zenfone Go. Kondisinya baterai seperti ini. SIM card di samping, bukan yang di bagian dalam. Ini kendalanya ini adalah tidak bisa disentuh. Tampilan gambar ada, tapi untuk layar sentuhnya ini tidak bisa disentuh. Jadi cara memperbaikinya cukup mudah, kita tinggal hanya ganti saja untuk layar atasnya. Karena untuk Asus Zenfone Go ini LCD dan layar sentuhnya ini terpisah, jadi dibagi dua. Untuk LCD dan layar sentuh ini sudah kita siapkan seperti ini. Ini harganya murah, ini sekitar 25.000 kalau di tempat saya. Ini kalau misalnya online ditambah ongkos kirim saja. Ini Asus 4Go X014D warna hitam. Jadi alat yang kita gunakan hanya obeng saja untuk membongkar bautnya. Kemudian lem. Lem ini terserah. Ini warna kita yang warna clear, ada yang hitam. Kemudian mereknya ada Zandida ataupun merek mekanik. Untuk kemasan ada yang 50, adapun yang kecil yang 15 kalau yang kecil. Ini seperti ini untuk kondisinya. Ini sudah kita siapkan. Ini kita bongkar, kita lepas dulu semua baterai, kita lepas. Kemudian ini ada baut, kita lepas semua. Ini ada sebagian yang sudah kita lepas. Ini untuk LCD di bagian bawah soketnya untuk LCD. Kemudian untuk layar sentuh di bagian atas. Jadi ini sudah kita lepas, ini agak patah untuk covernya. Nanti kita pasang lagi begitu. Ini bautnya sudah tadi kita sudah lepas semua. Ini untuk melepasnya hati-hati. Kalau misalnya agak susah, bisa kita gunakan karakter ataupun plastik. Kita gunakan plastik seperti ini. Asal bautnya sudah kita lepas tadi. Sudah kita lepas. Ini untuk tombol volume pas bawahnya nih. Ini kamera tadi sudah nempel di sini. Kameranya ada di atas ini, biasa kita tekan, nempel saja. Nah, ini untuk layar sentuhnya. Jadi kita lepas begini saja. Kemudian ini kita lepas untuk mesinnya. Kita gunakan ini saja. Ini ada fleksibel. Kita lepas dulu. Ada fleksibel, kita angkat untuk tombol volumenya. Kita angkat untuk tombol volume. Ini hati-hati lepasnya. Ini ada soket di bagian bawahnya. Ini ada soketnya. Soketnya hati-hati. Kita lepas ini saja dulu. Karena ini ada lem bagian bawahnya. Kita potong saja. Ada lem. Ini ada soket, kita lepas dulu nih. Hati-hati jangan sampai patah untuk soketnya. Ini sudah kita lepas. Ini saja di bekas ATM. Ini ada fleksibel, kita lepas dulu. Gunakan kuku saja. Kalau misalnya bukan kuku, bisa gunakan plastik. Ini sudah kita lepas. Ini baru kita angkat saja. Ini kita lepas saja untuk kameranya supaya jangan angkut. Jangan gunakan tang ataupun yang tajam. Jadi gunakan plastik saja seperti ini. Sudah lepas. Inilah untuk layar sentuhnya. Jadi untuk melepasnya bisa kita gunakan ini saja. Ini karena ini sudah pernah dibongkar kayaknya. Bisa gunakan plastik yang tipis saja seperti ini. Dari atas, jangan dari bawah, karena dari bawahnya ada
fleksibel ini, jadi kita gunakan dari atas. Hati-hati untuk LCD nya jangan sampai rusak. Ini bagian bawah, ini antenanya sudah dilepas, lepas saja. Ini ada antenanya tadi. Buka dari atas. Gunakan plastik yang seperti kertas ini, tipis, yang fleksibel untuk memotongnya. Hati-hati untuk LCD karena kita mengganti karena untuk layar sentuhnya saja, jadi hati-hati untuk LCD nya jangan sampai. Ini kamera sudah kita lepas saja dulu. Jangan sampai LCD nya pecah ataupun putus untuk fleksibel. Kalau perlu, kalau misalnya belum pernah diganti, bisa kita panaskan menggunakan hair dryer. Bisa kita lepaskan dulu untuk antena ataupun dudukan LCD nya. Kita lepas saja dulu, soket saja kita lepas, tarik saja. Nah, ini sudah kita lepas untuk konektor charge. Sudah kelihatan untuk layar sentuh dan LCD nya terpisah. Lalu kita dorong saja begini. Ini kelihatan untuk sudah terpisah. Ini potong saja, tidak salah. Nah, sudah sampai tembus kiri kanan. Nah, dorong saja. Ini sebagai pemotong. Nah, ini sudah putus, kita potong tadi. Nah, sambil kita angkat. Nah, jangan langsung dipotong, soalnya ini ada LCD, ada fleksibel LCD nya. Jadi kita paksa sedikit saja ini. Baru sudah kelihatan, baru terpisah, baru kita potong. Jadi hati-hati untuk LCD, ada LCD di bagian bawahnya. Ini usahakan dari atas terlebih dahulu, baru di bagian bawah terakhir, karena dia ada fleksibel seperti ini. Ini sudah pernah diganti, jadi bekas lem. Kita rapikan dulu. Ini bekas lemnya, kita bersihkan dulu. Nanti kita lem kembali menggunakan lem yang sudah kita sediakan ini. Bekas lem kita bersihkan dulu. Lemnya karet, kita gulung-gulung saja. Nah, untuk yang bagian dalam kita gunakan obeng. Karena ada debunya. Tadi LCD nya jangan sampai kecolok, soalnya kalau dia kecolok nanti rusak. Jadi lebih baik kita bersihkan menggunakan tangan saja kalau bisa. Bisa juga ini kita lepas, kalau misalnya mudah lepas, ini tak usah, kita bersihkan saja seperti ini.
asal debunya hilang saja. Ada kotoran bekas lemnya, hati-hati untuk LCD nya. Ini kita kerjanya depan kamera, jadi tidak leluasa, jadi teman-teman nanti kerjanya santai saja, jadi asal rapi, kemudian tidak rusak yang lain. Kalau ganti LCD ya LCD saja yang rusak, ataupun kalau misalnya layar sentuh yang kita ganti ini saja yang rusak, yang kita ganti, jadi tak perlu ganti LCD. Jadi hati-hati dalam bekerjanya. Ini sebagai tutorial saja, sebagai gambaran kalau handphone kita terjadi rusak, jadi kita tahu apa yang kita harus kerjakan dengan menonton channel YouTube ini ataupun tutorial ini. Jadi bukan untuk bermaksud menggurui bagi yang sudah senior ataupun sudah terbiasa untuk servis handphone. Ini ditujukan untuk yang pemula ataupun pengen memperbaiki handphone kita sendiri dengan alat yang sederhana saja. Ini bisa kita menggunakan bersihkan menggunakan tisu yang sudah dikasih minyak kayu putih, jadi biar dia rapi. Saya juga bisa kita gunakan isolasi. Ini sudah kita anggap selesai, kita pasang. Ini ada lubangnya, kita masukkan saja dari atas. Ini ada garansinya, jadi sebelum kita pasang kita tes terlebih dahulu. Sebelum kita lem, kita lepas segelnya, kita tes terlebih dahulu. Kalau sudah bagus normal, baru kita lakukan pemasangan secara permanen menggunakan lem. Jadi kita pasang sementara saja dulu. Ini untuk soket layar sentuhnya. Ini untuk LCD nya, ini bagian bawah ini kita pasang. Itu untuk mengetes terlebih dahulu. Nanti kalau sudah normal, sudah bagus, baru kita lakukan pemasangan secara permanen menggunakan lem. Ini kita tes terlebih dahulu. Ini kita pasang, kita tes, hidupkan. Hidup. Nanti kita tes untuk layar sentuhnya. Kalau sudah bagus, baru kita lakukan pengeleman secara permanen menggunakan lem LCD. Cara mengetesnya ini kita pasang sedikit saja. Baterainya bergerak akhirnya, jadi tidak tertipkan lagi. Baterainya karena layar sentuhnya ini terpisah dengan LCD, jadi kalau misalnya rusak kita bisa satu saja yang kita ganti. Ini layar sentuh kita pasang sudah, ini LCD kita pasang, ini LCD bagian bawah sudah pasang, jadi kita pasang lagi. Kita coba hidupkan lagi. Sambil kita tahan baterainya supaya jangan lepas lagi. Lepas lagi. Sambil kita tahan. Bisa juga nanti kita tutup kopernya supaya baterainya pas, tapi jangan dibaut, biar pas. Ini baterainya kayak kosong tadi 10%.
kita tutup aja dulu seperti baru begini. Dan bagian bawah kita tutup, tapi kita pasang baterai, tapi jangan dipaut dulu. Nah, seperti ini kita hidupkan. Jadi usahakan baterainya kita cas penuh terlebih dahulu, supaya waktu pengetesan seperti ini tidak sampai habis baterainya. Sudah berisi, kita sudah cas. Nah, ini untuk tes saja, ini sudah bagus. Tombol back, reset, kita masuk pesan untuk ketik tombol QWERTY-nya. Ini untuk kita tes terlebih dahulu, nih belum kita pasang. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, bagus, sudah bagus semua. Tombol QWERTY bagus, tidak ada yang macet. Kita masuk di menu. Nah, ini kalau misalnya mau enak kita geser saja, kita tahan, lock, kita lari-larikan. Nah, ini berarti bagus semua, tidak ada yang nyangkut. Ini kita matikan. Nah, kita lepas ini untuk LCD nya, kita lepas dulu. Kemudian untuk layar sentuh kita lepas dulu. Nah, berarti untuk layar sentuh sudah bagus, normal. Kita pengeleman permanen, kita pasang semua nanti. Ini untuk congkelnya gunakan plastik seperti ini supaya jangan rusak. Mesinnya ini sudah lepas. Kita sekarang untuk pengelem permanen, kita lepas dulu, cabut seperti ini, kemudian kita lem. Ini sudah kita bersihkan tadi seluruhnya, kita lem seperti ini. Lem, ini lem yang kita punya ini yang warna transparan, jadi bening. Jika teman-teman beli yang merah hitam tidak apa-apa. Sudah selesai, yang penting di seluruh bagian sudah selesai. Kita sekarang melepas untuk ini sudah bagus, berarti tidak ada masalah. Jadi tidak perlu kita komplain di tokonya, soalnya dia kasih garansi 3 hari asal belum segel belum dilepas, kemudian belum dikasih lem, jadi bisa kita komplain. Jadi itulah kita tes terlebih dahulu tadi. Ini sudah, baru kita pasang seperti biasa. Kita bersihkan kalau ada debu, ini kita masukkan pada lubang yang seperti ini, lalu kita tempelkan. Kita rapikan di setiap sudutnya, atas bawah sudah normal. Baru kita pasang mesinnya. Untuk pemasang mesin, kita tadi lepas untuk antena, kita pasang terlebih dahulu. Ada antenanya nih, antena pasang di sini. Memang agak repot untuk penggantiannya, kita harus ganti semua, lepas semua. Kemudian ada kamera tadi depan, kita pasang dulu di sini. Nah, untuk karetnya jangan sampai hilang, hanya ada karet. Oke, kemudian kita pasang seperti ini. Kita paskan pada posisinya. Ini ada lubang yang hitam, kita paskan dulu. Ini juga kita paskan, kita tekan sedikit karena dia ada pengunci di setiap sudutnya. Ini ada pengunci, itu juga di bagian sini ada lubang pengunci begitu. Ini antena kita rapikan, dan kamera depan kita pasang. Ini layar sentuh kita pasang lagi. Ini sesuaikan pada soketnya, jadi jangan tidak pas. Kita rapikan. Ini untuk kamera depan sudah di cover ini. Ini kita tekan untuk LCD nya,
harus pas, soalnya kalau tidak pas nanti tidak bisa tampil. Ini kita lepas dulu, kita lepas dulu kameranya, hanya mau kita pasang di sini. Ini sistem tekan saja begitu. Ini begitu juga kita pasang dulu untuk antenanya, karena ada lubang khusus. Nanti teman-teman bisa serapi mungkin, soalnya ini kita sebagai tutorial saja. Nanti teman-teman kerjanya yang rapi supaya hasilnya bisa bagus begitu. Ini kita tekan karena ini sudah patah untuk bagian bawahnya nih. Nah, tekan, kemudian bagian bawah kita rapikan lagi. Nih untuk antenanya kita rapikan juga. Ini sebenarnya ada alurnya, jadi tinggal kita masukkan saja. Antena harus kita pasang, soalnya kalau tidak dipasang sinyal tidak bisa keluar. Nih, tekan saja soketnya. Ini mohon maaf, ini agak amburadul. Tekan dulu untuk bagian bawah, kita sudah pasang tadi. Ini penasang bagian bawah itu. Ini juga ada sampingnya, ini tadi lepas patah di ini. Ini karena patah tidak masalah, ini bautin lagi. Sudah selesai kita baut, nanti kita ikat, kita pasang saja biar nempel. Ini kita baut dulu, kalau misalnya ini bautnya kemana lari belum kita pasang, kita sudah anggap selesai. Ini baut sudah kita anggap selesai. Kemudian kita ikat menggunakan karet supaya ini hasilnya keras, nanti dia langsung nempel begitu. Ini sebelum ini pasang semua. Ini untuk bagian ini tadi belum kita pasang, tinggal tempel saja begitu. Sudah selesai, kita anggap selesai saja. Kita ikat menggunakan karet, atas, bawah, tengah-tengah sampai sini. Jadi untuk cara ini nanti kita pasang lagi, jadi serapi mungkin teman-teman bisa pasang, karena ini kita pengen mau cepat. Ini cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Nah, untuk satu lagi di bagian atasnya ini ada logo Asusnya, nanti kita kerik saja menggunakan koin ataupun kerik saja, karena ini dia ada semacam pensil, jadi untuk menutupi tulisan Asusnya kita kerik saja. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.